Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur, ini Bolo lagi mancing ini Bolo. Ini sekedar share aja, sedikit pengalaman ya tentang mancing belana. Dan di sini saya bukan maksud menggurui ya teman-teman ya. Cuma berbagi informasi aja atau pengalaman selama saya mancing belana ya teman-teman ya. Oke, untuk pertama-tama mancing belana itu harus mengerti spot ya teman-teman ya, spot dimana banyak ikan di situ ya, dan kita bisa melihat tuh ikan itu bergerak di situ, kayak gerakan ikan belanak itu mesti ada bekasnya itu, dan kelihatan kalau dilihat itu dari atas itu ada belanak yang berenang ya. Oke. Dan cari spot-spot yang sekiranya arusnya tidak deras ya teman-teman, sama untuk ombaknya sedikit ya. Dan banyak yang tidak diketahui lagi kalau ikan sedikit ya, kalau ikan sedikit sih mancing itu maksimal 2 orang ya kalau pengen dapat banyak. Beda lagi kalau niat mancing, niat seneng-seneng aja ya teman-teman ya. Kalau niat dapat ikan banyak itu kalau bisa satu spot 1 orang ya, maksimal itu 2 orang. Beda lagi kalau ikannya banyak ya, beda lagi ya. Kalau ikannya banyak itu bisa terserah teman-teman, lebih dari 2 orang nggak masalah. Tapi untuk hasilnya itu nggak bakalan maksimal ya teman-teman ya, nggak seperti kita mancing 1 orang atau 2 orang. Lebih asik itu 1 orang, jadi untuk ikannya itu bakalan dapat lebih banyak. Kenapa seperti itu? Karena ikan belana kan umpannya ini tepung seperti ini ya, tepung terigu ini tak kasih vanili ya. Yang namanya tepung kalau di air itu mentok-mentok itu 15 detik sudah ambiar ya, dan belanak bakalan cepet kenyang ya teman-teman ya. Kalau beda lagi kalau umpannya kayak udang mati atau cacing gitu, walaupun di sini 50 orang itu ikan nggak bakalan gampang kenyang ya teman-teman ya. Perlu diketahui, itu pengalaman saya. Jadi kalau pengen dapat ikan banyak itu jangan banyak orang. Bukan berarti kita nggak mau ya mancing sama teman kita sendiri atau teman yang suka mancing atau sekumpulan kita ya, bukan begitu maksudnya. Kalau pengen mancing dapat banyak atau kalau bisa 1 orang ya teman-teman ya. Kalau banyak orang itu bakalan dapat, tapi dapatnya nggak banyak sebanyak 1 orang. Dan ada lagi ya, umpan itu harus diperhatikan ya teman-teman ya. Kalau umpan terlalu lama itu ya, itu belana itu susah ya teman-teman ya. Kalau bisa adon sedikit, ntar adonan lagi ya, seperti itu. Dan campuran juga harus teman-teman ketahui ya. Mungkin polosan juga bisa, tapi kalau saya lebih suka dan menurut pengalaman saya itu tepung terigu sama vanili ini sudah lama ya, tak pakai ini sekitar 6 bulan haup teman-teman. Dan kemarin itu 10 tahun yang lalu itu saya sudah berkali-kali coba, ini yang paling haup dan paling murah ya teman-teman. Bisa kasih pop es durian juga bisa teman-teman, esen durian juga bisa, pakai roti roma kelapa bisa, nah santan kara juga bisa, dan lain-lain sebagainya teman-teman ya. Dan perlu diketahui lagi ya teman-teman ya, kalau mancing itu ya, untuk kerumbu ikan atau umpan ikan jangan sesekali taruh di depan sini teman-teman ya. Ini saya sudah eksperimen ya berkali-kali. Ini tadi tak coba berkali-kali. Kemarin sudah tak coba berkali-kali. Ternyata untuk ikan ya, kalau ditaruh di depan sini, ikannya yang di depan situ bakalan buyar teman-teman. Kalau teman-teman yang lain bisa komen ya. Kalau saya, menurut saya kalau ikan ditaruh di depan seperti ini bakalan susah makan ya. Atau ikan yang ada di depan situ kabur ya teman-teman. Nggak mau. Soalnya mungkin ikannya, mungkin bahasa ikannya itu, bahasa binatangnya itu mungkin dia komunikasi ya teman-teman ya.
Itu menurut saya mending ditaruh di belakang kita mancing ya, di tambak belakang kita mancing atau gimana, yang penting jangan ditaruh di depan. Karena kalau ikan belanak itu ditaruh di depan seperti ini, ikan yang di situ bakalan kabur. Dan belanak kalau tidak direndam seperti ini dan bakalan gampang mati, dan perutnya itu gampang kembung ya, dan untuk rasanya nggak bakalan enak ya. Oke, seperti itu teman-teman, tips dan trik ya. Ini bukan maksud menggurui dan bukan sok-sokan keminter untuk masalah mancing belanak, cuma saya nge-share pengalaman saya ya teman-teman. Dan kalau bisa lagi untuk joran itu ya, joran teman-teman itu cari yang ringan ya teman-teman ya, cari yang ringan. Untuk ini saya pakai daido pelikan ya teman-teman ya. Ini ukuran 300, tergantung spot yang kita pakai ya. Ini biasanya tak pakai itu antara 300 sama 360 ya teman-teman. Ini sangat ringan teman-teman, bukan di endorse ya ini ya. Kemudian ada lagi itu masalah itu teman-teman, kail. Kail itu harus tajam ya teman-teman, tajam. Kalau nggak tajam itu susah ya teman-teman, dan bakalan gampang mocel ya untuk kail. Kemudian lagi itu masalah pelampung ya. Pelampung, carilah pelampung yang sensitif ya teman-teman terhadap getaran atau gondolan ikan belanak ya. Karena ikan belanak itu sistem makannya itu menghisap ya teman-teman, menghisap. Dan kadang kalau banyak sih langsung ditelan ya, tapi kalau ikannya sedikit itu rata-rata dihisap dulu baru ditelan ya teman-teman. Tapi untuk ikan banyak, kalau banyak langsung itu keroyokan langsung ditelan teman-teman. Kalau ikannya sedikit bakalan dihisap-hisap saja teman-teman. Dan kail itu yang saya pakai itu rata-rata antara nomor 1 ya sampai 7. Tapi untuk kail ini tergantung besar kecilnya belanak ya teman-teman. Kalau satu jarian itu kalau bisa pakai nomor 3 dan 4 ya. Kalau belanak 2 jarian up itu kalau bisa pakai nomor 4 sampai nomor 7 ya teman-teman. Seperti ini ya. Dan untuk jarak pelampung sama kail itu tergantung ya spot ya teman-teman. Kemudian untuk pemberat ini saya pakai pemberat timah lipat ya, seperti ini timahnya, timah lipat seperti ini teman-teman. Nah, timah lipat. Kemudian usahakan untuk apa, pelampungnya itu berdiri ya teman-teman, seperti ini. Oke, berdiri di air ya, jangan tidur. Kalau tidur itu kurang maksimal ya teman-teman. Kemudian ada lagi, kalau saya mancing selalu pakai kacamata ya. Ini kacamata murah ya teman, 12.000 di Lazada ya. Ini kalau di tulisan di Lazada itu kacamata Polaris ya. Ini versi murah. Tapi untuk lihat pelampung atau apa, di mata saya itu sangat cocok ya teman-teman. Walaupun murah tapi untuk maksimal buat mancing itu sangat maksimal ya teman. Kalau enggak pakai ini saya kurang bisa maksimal untuk mancing. Oke, untuk tips dan trik yang lainnya ntar menyusul di video ya, mungkin saya kelupaan. Ini cukup seperti ini saja. Terima kasih ya. Bila teman-teman dapat pengalaman lebih bisa dibagi di komentar ya. Sekali lagi saya bukan niat menggurui ya teman-teman ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya teman-teman, biar saya semakin semangat untuk membuat video-video ke depan.